Selamat datang di modul ketiga dari MOOC, Produksi Hidrogen dengan Energi Surya. Teknologi Produksi Hidrogen. Pada modul ini, kita akan menjelajahi atau mengeksplorasi berbagai cara untuk menghasilkan hidrogen, mulai dari proses konvensional seperti reforming gas alam, hingga metode terbaru yang berbasis energi terbarukan. Walaupun kita membahas berbagai metode, fokus utama kita adalah suatu metode yang kita sebut sebagai elektrolisis air, yaitu proses bagaimana kita memecah H2O menjadi hidrogen dan oksigen, H2 dan O2, menggunakan listrik dari sumber bersih seperti energi surya. Diharapkan dari modul ini Anda mampu memahami prinsip dasar berbagai teknologi serta melihat efisiensi dan tantangan dari tiap metode. Secara umum, cara produksi hidrogen ada tiga kelompok besar. Sebenarnya ada banyak sekali metode-metode lain, tapi kita bisa bahas dalam tiga kelompok besar. Pertama adalah metode yang berbasis bahan bakar fosil, seperti steam method reforming. Jadi kita reform CH4 seperti itu, sehingga terpecah menjadi hidrogen. Yang kedua adalah yang berbasis biomasa atau limbah. Kita bisa menggunakan mikroorganisme, kita bisa menggunakan panas, sehingga dari hidrokarbon dari C dan H yang tersedia di suatu komponen biomasa, hidrogennya akan terpecah seperti itu. Lalu metode yang akan kita fokuskan adalah metode yang berbasis elektrolisis air. Bagaimana kita memecah air dengan menggunakan listrik sehingga terjadi memproduksi hidrogen dan oksigen seperti itu. Secara umum metode yang berbasis bahan bakar fosil itu masih mendominasi produksi hidrogen di dunia secara global seperti itu. Dan dia akan menghasilkan emisi karbon yang tinggi, kecuali kalau karbonnya ditangkap, seperti pada kasus produksi hidrogen biru seperti itu. Nah, tapi tentunya hal ini hanya hal yang sifatnya sementara. Dalam kelanjutannya, dunia sekarang sedang beralih menuju hidrogen hijau yang bebas emisi. Nah, sekedar untuk wawasan kita saja, produksi hidrogen dengan steam reforming itu bagaimana? Kita bisa lihat suatu gas alam, natural gas di sini, dimasukkan bersama dengan uap, di preheat dulu, lalu dimasukkan ke suatu reaktor reforming, suatu reaktor reforming, seperti itu, dengan bahan bakar juga, dengan gas alam. Nah, hal ini kalau kita lanjutkan masuk ke suatu shift reactor dan masuk syngas purification unit seperti itu akan melepaskan hidrogen di sini. Dia akan melepas dari CH4, hidrogen bisa dilepaskan seperti itu, lalu dikompresi sebelum dia masuk ke suatu tangki hidrogen bertekanan tinggi. Nah, hidrogen yang disimpan di sini, kalau prosesnya hanya seperti ini saja, itu akan dikenal sebagai hidrogen abu-abu seperti itu, karena masih melepas CO2. Nah, untuk disebut hidrogen biru dari produksi bahan bakar fosil, CO2 yang dihasilkan dalam beberapa kasus ini, CO2 yang dihasilkan dari reforming reaktor ini, itu harus ditangkap, lalu dikompresikan, lalu disimpan dalam suatu storage atau sistem penyimpanan karbon dioksida yang aman. Jika proses ini sudah dilakukan, maka hidrogen yang sama-sama hidrogen di sini itu akan dikenal sebagai hidrogen biru. Karena proses produksinya yang seharusnya melepaskan emisi karbon dioksida sudah bisa ditanggulangi seperti itu. Jadi dalam kasus itu kalau sudah bisa dilakukan itu kita sebut sebagai hidrogen biru. Padahal barangnya sama persis yang ada di sini. Nah, metode yang lain adalah proses produksi hidrogen dengan gasifikasi biomasa. Jadi ini bisa kita lakukan dengan memasukkan feedstock dari biomasa sisa seperti biomasa sampah makanan, sampah pertanian, limbah pertanian dan seterusnya. Kita masukkan ke suatu gasifier, lalu kita masukkan udara, oksigen, uap air dan seterusnya. Sebagian akan terkeluarkan sebagai abu seperti itu dan sebagai char. Sisanya akan dibersihkan seperti itu, lalu kita kondisikan sehingga nanti dia menjadi hidrogen. Salah satunya yang ini bisa kita gunakan untuk berbagai
aplikasi tadi. Itu adalah metode kedua. Dalam kasus ini sebenarnya juga terlepas CO2 juga, dia akan terlepas CO2 juga, tetapi harapannya karena CO2 ini berasal dari CO2 yang diserap oleh tanaman ketika dalam proses siklus hidupnya, diharapkan secara kasar kita bisa bilang bahwa dia tidak menghasilkan CO2 yang baru. Dia hanya melepas CO2 yang sebelumnya sudah ditangkap oleh industri agrikultur seperti itu. Itu metode yang kedua. Lalu metode yang kita fokuskan di sini adalah apa yang kita sebut sebagai elektrolisis air. Jadi di elektrolisis air ini kita memanfaatkan listrik untuk memecah molekul air atau kita kenal sebagai H2O menjadi H2 dan setengah oksigen seperti itu. Nah, di kasus ini eh, di bagian katoda atau bagian negatif sederhananya seperti itu, air itu akan direduksi sehingga menghasilkan hidrogen. Tergantung prosesnya asam atau alkalin atau basa seperti itu akan berbeda juga. Nah, di sisi yang lain di anoda atau dalam kasus ini yang adalah terminal positifnya, air itu dioksidasi. Kalau airnya adalah air asam, dia akan mengikuti proses ini. Kalau airnya adalah air bersifat alkalin atau netral, dia akan mengikuti proses ini. Sehingga nanti dia akan menghasilkan oksigen. Di tengah-tengah ini ada membran yang membatasi sehingga hidrogen dan oksigen tidak bisa saling bercampur lagi. Proses ini berlangsung dalam alat yang kita sebut sebagai electrolyzer. Jadi tadi terdiri minimal dia terdiri dari dua buah elektroda dan dalam sebagian besar kasus juga dibatasi oleh membran. Di mana membran ini bisa dilewatkan oleh ion seperti itu, tetapi tidak yang diperlukan untuk reaksi tadi, tapi dia tidak memperbolehkan hidrogen dan oksigen bercampur lagi. Jika listrik yang kita gunakan untuk proses elektrolisis air ini berasal dari energi terbarukan, maka hidrogen yang dihasilkan akan sepenuhnya bebas karbon seperti itu. Secara umum ada beberapa parameter kinerja electrolyzer. Biasanya beberapa parameter teknis yang dipentingkan adalah terkait efisiensi energi, perbandingan antara energi kimia hidrogen yang dihasilkan dengan energi listrik yang digunakan. Lalu yang lain adalah terkait konsumsi listrik spesifik, berapa kilowatt hour per kilogram hidrogen. Dan ini semakin kecil nilainya berarti semakin efisien sistemnya. Secara umum electrolyzer modern itu membutuhkan 50 kWh listrik per kilogram hidrogen. Untuk yang electrolyzer yang lebih modern, lebih efisien cuma butuh 45. Electrolyzer yang lebih buruk mungkin butuh sampai 55 sampai 60 kWh listrik per kilogram hidrogen. Dengan efisiensi konversi energi biasanya pada rentang 65 sampai 75% seperti itu. Secara teoritis angka konsumsi listrik spesifik yang paling kecil adalah 39 kWh listrik per kilogram hidrogen. Tetapi dalam kenyataannya hal itu sangat sulit dilakukan, terutama ketika kita ingin menghasilkan produksi hidrogen dalam jumlah yang cukup juga seperti itu. Nah, selain metode dari elektrolisis yang kita lihat di sebelah kiri ini, itu kita sebut sebagai renewables driven water electrolysis atau proses elektrolisis yang menggunakan listrik dari energi terbarukan seperti itu. Ada juga metode lain yang kita sebut sebagai metode fotokatalitik yang ada di sini dan metode fotoelektrokimia. Di metode fotokatalitik ini kita punya suatu bahan khusus, suatu partikel khusus yang ketika dia mengenai cahaya matahari dia akan menghasilkan elektron dan hole seperti itu, dan elektron dan hole ini bisa langsung digunakan untuk menjalankan reaksi elektrolisis seperti itu. Jadi masing-masing partikel ini bisa dianggap seperti sel surya yang sangat-sangat kecil yang bisa langsung digunakan untuk memproduksi hidrogen. Nah, kalau efek fotokatalitik ini dilakukan pada suatu lempengan yang lebih besar seperti itu kita sebut sebagai sistem fotoelektrochemical. Dan di sini dia mirip seperti sel surya yang dicelupkan di dalam air seperti itu. Jadi ketika ada cahaya matahari, terkena cahaya matahari,
maka dia akan menghasilkan elektron dan hole. Elektronnya akan disalurkan melalui rangkaian luar seperti itu. Lalu hole-nya di sini akan digunakan, muatan positifnya akan digunakan untuk menggerakkan ion-ion seperti itu, untuk melengkapi siklus produksi hidrogen tadi seperti itu. Jadi itu adalah metode-metode lain yang juga sedang dikembangkan orang. Saat ini mereka efisiensinya masih rendah, tetapi diharapkan ini bisa menghasilkan hidrogen dengan biaya yang lebih murah di masa depan. Nah, setelah diproduksi, hidrogen perlu disimpan dan dikompresi agar mudah digunakan. Bisa disimpan dalam gas bertekanan tinggi, kompres gas, seperti itu. Bisa disimpan dalam bentuk cair kalau kita dinginkan terlebih dahulu, sampai minus 253 derajat Celcius. Atau kita serap dalam berbagai bahan padat seperti logam hidrida dan berbagai material bahan padat lainnya. Pemilihan metode tadi bergantung pada jenis aplikasinya dan kebutuhan energi. Tapi ini penting sekali karena berpengaruh pada biaya total sistem dan juga butuhkan biaya dan energi tambahan juga seperti itu. Jadi dari modul ini kita telah mengenal banyak cara untuk menghasilkan hidrogen dan yang paling penting adalah bagaimana dengan metode konvensional yang berbasis energi surya kita bisa memproduksi hidrogen hijau secara bersih, secara fleksibel dan semakin efisien. Namun tantangan masih ada pada segi biaya, segi penyimpanan, dan segi integrasi sistem. Di modul berikutnya, kita akan menggabungkan pengetahuan ini dengan sistem PV untuk membahas bagaimana integrasi PV dan electrolyzer berlangsung.